Oke, jadi pertama kali saya diajak meeting dan diajak ngobrol sama Pak Roni dengan cerita yang menurut saya memang udah beda banget sudut pandangnya gereja Katolik. Sangat challenge sih buat saya karena kayaknya bukan cuma baru buat horor Indonesia, tapi buat saya juga mungkin itu kayak even beberapa film horor saya sebelumnya itu nggak ada yang ngambil dari sudut pandang gereja Katolik kan. Jadi itu juga buat saya jadi kayak belajar dari nol lagi nih. Ini sudut pandangnya berbeda gitu. Untungnya atau tidak untungnya karena 4 tahun di delay. Jadi waktu risetnya juga jadi panjang. Oh, sarjana kuasa gelap kamu udah ya. S1 udah risetnya tuh ya. Lumayan ya. Pas Mas, emang. Semester 1, 6, 10, 8 ya. Bisa, pas. Jadi saya ngobrol sama banyak romo, saya disuruh Pak Rob ikut seminar-seminar eksorsis. Wow. Itu dari zaman saya muda itu sampai sekarang. 4 tahun lalu itu ya, itu benar. Akhirnya ya sudah. Tugas akhirnya bikin film kuasa gelap gitu ya. Saya beneran ngelihat proses eksorsisme dan nggak cuma di satu tempat. Cukup mengerikan tuh ya buat saya. Itu ikut juga nggak atau cuma Mas Bobby sama Mas Roy juga? Atau kalau teman-teman CAS memang ada sesinya di Jakarta. Tapi kalau saya jauh sebelumnya ya. Terus. Ya akhirnya karena panjang jadi challenge yang menarik yang akhirnya saya belajar banyak karena saya juga bukan Katolik kan sebenarnya gitu. Jadi akhirnya ya belajar banyak. Nyerah sih enggak sih. Enggak. Pertanyaannya nyerah apa enggak? Enggak ya. Jadi Bobby ini kan masih single. Oh wow, tiba-tiba jadi romo nggak tuh dia? Dia bilang kalau masih single terus 5 tahun jadi romo dia. Wah. Karena modalnya udah banyak, dia udah 4 tahun belajar tentang itu. Seminari membuka pintu lebar-lebar buat kamu ya. Udah S1 kan? Mas, di enter sama Yesus loh nanti. Kita sih nggak apa-apa ya kalau mau ya. Itu kan pilihan ya. Mau dilanjut nggak nih ngomongin proses kreatif daripada kesono jadinya ngobrolnya ya kan? Itu aja sih apa lagi. Jadi dari waktu yang cukup panjang itu melihat langsung si eksorsismnya itu juga. Kemudian karena ini sesuatu yang baru, yang fresh, kemudian bagaimana akhirnya bisa membuat atmosfer yang sedemikian rupa sampai akhirnya jadi nih kuasa gelap. Bagaimana karakter developmentnya juga barengan sama para cast gitu Mas? Ya, jadi yang salah satu yang membuat menarik karena ini walaupun eksorsis kan lokasinya di Indonesia, kita kan nggak bisa menafikan itu bahwa budaya Indonesia tetap harus terlihat di film ini kan. Itu nggak bisa kita pura-pura Indonesia semua isinya orang Katolik doang. Iya betul dong. Dari penokohan karakter apapun gitu, kita hidup di negara Indonesia, negara realistis gitu. Jadi waktu itu saya memang referensinya banyak nonton film eksorsis, banyak dikasih sama Pak Robert Roni, sama Pantu dan segalanya. Setiap kali ada film eksorsisme, pokoknya saya harus nonton. Terus tapi pada proses penciptaannya memang kita berdiskusi bahwa ingat ya ini di Indonesia, jadi semua yang kita tampilkan di sini harus real bahwa ini terlihat di Indonesia. Sampai pada saat reading berdiskusi dengan para teman-teman cast semuanya kita setuju bahwa salah satu yang membuat cerita ini menarik dan unik adalah bagaimana menggambarkan cerita tentang eksorsisme tapi di negara Asia, di Indonesia yang mayoritas bukan Katolik. Betul sekali. Dan ini terlihat tadi ngeri maksudnya. Ngeri, serem ya semuanya. Jadi benar-benar kelihatan real banget karena emang beneran kejadian sebenarnya ya. Terima kasih Mas Bobby, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku pengen ngajak ngobrol sama para romo gitu. Mau Romo Thomas dulu atau Romo Rendra nih? Guys. Thomas. Kita barengan biasanya. Oh bareng gitu. Romo Thomas aja. Romo Thomas dulu ya, Romo Thomas nih, Jerome nih. Ini menjadi seorang romo. Ya. Gimana rasanya jadi romo di film itu? Seru ya, pertama aku mau bilang halo dulu ke teman-teman. Halo. Terima kasih ya udah meluangkan waktu nonton film kami. Tadi apa tanya? Jadi romo. Oh iya, jadi romo ya? Kayak ada rasa-rasa damai gitu nggak jadi? Seru, jadi romo tuh seru. Efeknya gitu, suka lupa-lupaan. Kebanyakan kuasa gelap ya? Kebanyakan main sama dia. Oh gitu. Ya, jadi romo itu suatu pengalaman yang baru buat aku sebagai aktor dan menurut aku juga ini suatu kesempatan yang jarang ya. Bisa memerankan romo, nggak banyak film-film yang ada romonya. Jadi it's a blessing for me karena aku tumbuh besar juga sering melihat romo. Mempunyai background Katolik juga.
dan itu juga menjadi fondasi buat aku. Jadi aku nggak harus mulai dari nol. Oke, setidaknya udah tahu lah ya. Setidaknya udah tahu dan tapi tentu harus belajar banyak juga untuk benar-benar bisa mendalami, karena Romo bukan sembarang Romo. Romo Thomas itu Romo muda yang mempunyai masa lalu yang berbeda. Yes. Dan punya journey yang berbeda. Jadi sebuah pengalaman yang sangat seru buat aku dan memorable. Oke, kira-kira dari karakter Romo Thomas ini sendiri apa ya yang bisa diambil gitu, nilainya gitu dari karakter ini untuk orang-orang yang menyaksikan? Kalau untuk dari karakter Romo Thomas sendiri banyak yang bisa diambil, tapi menurut aku yang paling penting adalah kadang mungkin kita tidak harus langsung give up. Jadi kadang kita perlu kesempatan kedua untuk realize, sadar siapa sih kita sebenarnya, apa sih yang kita mau dalam hidup ini. Nice. Tapi ada kesulitan nggak sih ketika, karena ini kan sesuatu yang bisa dibilang karakter yang sakral gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada kesulitan mungkin dalam ngafalin, ada doa-doa pasti, apa? Pasti. Gitu. Setiap karakter pasti ada kesulitannya sendiri. Kalau untuk Romo Thomas khususnya, perilaku seorang Romo itu kan pasti berbeda ya. Apalagi Romo Thomas ini yang tadi aku udah sebut juga banyak background yang berbeda. Jadi selain itu juga dia pasti paham dengan hal-hal yang mungkin orang biasa tidak paham, seperti contohnya bahasa-bahasa Latin. Itu juga sebuah kesulitan buat aku belajar. Tapi belajar bareng-bareng Mas Lukman jadi fun, cepet. Oh gitu. Oke. Karena sama-sama Romo ya, sama-sama nanti Romo. Karakternya gitu. Dia banyak belajarin aku, gitu. ngajarin aku hal-hal. Tapi kalian ada kayak Romo yang mendampingi juga gitu nggak sih? Ada. The real one gitu? Ada ya? Ada. Ada ya? Terus kalau yang praktik eksorsisme itu kalian berdua juga ikut menyaksikan? Iya, kita ikut menyaksikan. Jadi kita dikasih kesempatan jadi selain workshop yang kita diberi seperti kayak kelas gitu, exorcism itu seperti apa sih? Kenapa? Datanya banyak banget. Satu hari kita ditawarkan oleh Romo ini, mau nggak kalian menyaksikan langsung sebuah exorcism? Tentu kita mau dong. Mau, gue sih enggak. Tapi ya kan buat ini ya karakter dong. Supaya lebih otentik lagi gitu. Jadi kita diberi kesempatan untuk melihat, tentu dengan konsep dari pasiennya juga dan dari semua pihak yang ada di situ. Jadi kita sempat belajar supaya akurat filmnya. Oke. Nah kalau dari Mas Lukman sendiri kurang lebih sebenarnya sama. Tapi aku pengen tahu ada tambahan apa gitu ya untuk dari Mas Lukman sendiri. Kan kita udah tahu ya filmnya sudah banyak, banyak sekali pengalaman-pengalamannya, mungkin kayak 400 filmnya. Banyak banget ya kan. Mungkin ngomong gitu kalau di diskon 500 lah ya. Lebih. Ada nambahin sendiri gitu nggak? Kayaknya lebih oke kalau begini gitu untuk karakter developmentnya dari sudut pandang dirimu sendiri gitu. Oke, pertama aku mau bilang terima kasih buat teman-teman semua dan nyempetin hadir di sini. Thank you banget. Kedua, tadi baru ngobrol-ngobrol di depan bahwa dalam pengalaman dan sejarah perfilman premier film di Indonesia, kalau hujan filmnya pasti laku. Amin. Kita bisa nanti coba lihat ya, mungkin teman-teman di sini pernah ngalamin berapa film Indonesia premier di saat hujan, karena hujan itu berkah dari Tuhan. Amin. Romo Rendra ya. Oke. Tentunya dalam berperan sebagai Romo Rendra ini, ya kita kan dapat fondasinya tuh di skrip. Tentu juga ngobrol dengan sutradara, karena sutradara bagaimanapun juga yang punya visi misi di awal, apa yang pengen dituju. Tapi sebagai seorang aktor tentunya kita punya kewajiban juga untuk mengulik latar belakang. Sebenarnya kalau kita lihat karakter Romo Rendra, sebenarnya kalau misalnya kita lihat sama Romo Thomas, walaupun mungkin tidak tergambarkan secara jelas, sebenarnya dia juga punya masa lalu yang lumayan cukup kelam dalam kehidupannya. Cuman memang dia di level yang udah lebih dulu dari Romo Thomas, Romo Thomas, dan dia sudah mengalami banyak hal sampai akhirnya dia sangat komit terhadap faith-nya dia dan melayani sebagai pastor exorcism. Ya seperti itu sih. Jadi tambahnya ngobrol banyak sama sutradara, kira-kira apa yang kita bisa tarik ke belakang tentang Romo Rendra supaya connect. Jadi sehingga pada saat dia punya relationship dengan Romo Thomas, seperti kayak hal yang mengingatkan dia kembali apa yang terjadi sebelumnya. Nah, itu untuk supaya karakter ini punya connection, yang cuma sekedar tiba-tiba
ya Udah just, aja ya gitu. connectionnya mungkin sama-sama Romo. pastor gitu, sama-sama Romo, cuman dari generasi yang berbeda. Yes. Itu sih sebenarnya yang aku coba untuk Kulik gitu ya. kulik dan untuk explore, dan cukup menarik, dan memang bahasa Latin itu luar biasa, Sulit ya? sekali, Ah itu dia. sulit sekali. Makanya kamu nggak jadi Romo, kamu jadi aktor kan? Jadi aktor. betul. Oke, terima Itulah kasih. kan enaknya jadi aktor ya. Nah, Jadi kiai, jadi Romo, bisa beda-beda jadi karakternya presiden, ya. jadi presiden gitu. Betul. Itu enaknya. Baik. Gak enaknya? Gak enaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak Nggak ada. ada. Ya udah baik. Aku mau ke Astrid Tiar. Terima kasih Mas Lukman Sardi ya. Mbak Astrid, welcome back. Setelah sekian tahun ya, ini muncul lagi akhirnya di layar lebar gitu. Pengen tahu chemistry-nya gimana nih yang di develop gitu bersama dengan Lea gitu, karena kalian kan ibu dan anak seperti itu. Apakah mudah karena ya emang udah biasa juga dulu gitu, atau ada kesulitan gitu untuk yang sekarang untuk film Oke. Masa Gelap? Terima kasih pertanyaannya. Tapi sebelumnya mau nyapa dulu teman-teman yang di sini. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Terima kasih loh untuk waktunya sempetin ke sini gitu ya tengah hujan badai. Terima kasih. Semoga tadi menghibur ya. Semoga keluar dari sini ada hikmah yang bisa diambil Benar, dari betul. film Amin, tersebut. amin. Oke, aku di sini bersama dengan Lea sebisa mungkin untuk aku berusaha mendekatinya. Oh, Ya, karena kan kita memang sebenarnya aku terpaksa jadi ibu. Karena kan aku gennya sama ya, Gen Z gitu ya. baik, boleh. Gen set loh. Gen Gen set. Bukan, Bukan dong. Selalu begini memang di lokasi syuting Oh, baik. ya. Jadi memang aku berusaha sekali mendekati Lea. Memang walaupun awalnya emang agak sulit ya. Karena Oh. selera musik kita berbeda. Oh gitu. Aku Ebit GAD, dia. Lain. Jadi berusaha untuk menyamakan, cuman tapi kita akhirnya bisa klop ya Lea. Setelah pokoknya aku selalu ngikutin dia mau duduk di sebelah mana, aku mau ikut anak aku gitu. Aku berusaha untuk mencari tahu, ngobrol apa yang dia suka gitu. Walaupun aku tahu sekali dalam hatinya ini apa sih mama ini, mau tahu aja gitu kan gitu. Oke. Itu kuasa gelapnya emaknya. Kondomnya. Iya gitu. Jadi sebisa mungkin selama workshop gitu aku selalu bersama dia ngobrol apapun. Jadi di luar film pun kita ngebahas yang lain gitu. Oke. Jadi berlaku juga di luar set seperti selayaknya seorang ibu juga gitu ya. bisa Lebih ke dibilang. bestie sih. Oh, bestie, sebenarnya. lebih ke bestie Karena ya. Memang menciptakan sebuah keluarga yang nggak terlalu kaku gitu. Oke. Jadi nggak mau ada otoriter di antara kita. Jadi kita bestie banget ya nak ya. Iya, ianya ada keterpaksaan, baik, boleh. Nah kalau tambahan lagi mungkin dari Mbak Astrid gitu, apa yang harus diantisipasi nih sama penonton ketika menyaksikan film horor eksorsisme pertama di Indonesia yang adalah Kuasa Gelap ini? Oke, yang pertama harus kalau nonton nggak boleh sendiri ya. Baik. Harus berdua minimal. Jadi kalau nanti satu kesurupan mungkin ada dua. Jangan coy, amit-amit dong, amit-amit dia, jangan. Ada eksorsis satu lagi. Oke. Terus yang kedua ya buat temen yang lebih banyak lagi. Oke, buat teman. Jadi bukan cuma 2, tapi biar makin Pokoknya ramai. jangan pernah nonton sendiri. Baik. Kalau bisa jangan nonton di rumah sendiri, jangan cuma mau dengar sendiri, biar tahu kenapa sih film Kuasa Gelap ini beda dari yang lain dan sebagus itu gitu. Ya nggak mungkin nonton di rumah, kan ini buat bioskop. Nonton trailernya, saya tambahin mungkin baru nonton trailernya di rumah. Nonton trailernya. Better. Even nonton trailernya aja jangan sendiri gitu kan maksudnya kan? Sendiri, iya. Oke baik, terima kasih Besti. Oke, dan sekarang kita ke Lea. Oke, ini juga debutnya Lea ya? Iya, selamat Lea. Dan debut terus langsung melakukan adegan-adegan yang bisa dibilang sadis. Iya, betul. Ya. Itu kamu gimana tuh pas baca skripnya, pas workshopnya, kamu kayak mau mundur juga atau aku maju terus gitu. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Untuk itu sendiri, karena ini pertama aku kan, aku casting itu udah lama banget. 2018 juga? Kamu Serius? masih SD kan nak? Waduh. Aku casting itu umur 15, sekarang aku umur 18 tahun. 3 tahun. Iya, jadi penantian berharga ya akhirnya yang Oke. ditunggu-tunggu hari Oke. ini tayang juga. Mm-mm. Untuk actingnya sendiri sulit sih, Oke. sulit banget karena untuk perannya Kayla Uh-huh. banyak scene-scene yang eksorsis gitu kan. Mm-mm.
Sedangkan aku sendiri nggak pernah punya pengalaman. Jangan sampai jangan sampai Kak. Amit-amit nih, jangan juga. Karena untuk perdalaman karakternya lumayan sulit. Tapi ada beberapa hal yang aku relate juga sama Kayla, karena kan karakter Kayla ini karakter anak SMA juga yang masih remaja, masih labil, masih pikirannya belum dewasa lah. Aku relate sih sama karakter bagian itunya. Tapi untuk Exorcist-nya aku banyak belajar, aku nonton referensi-referensi dari Pak Bobby, terus ya aku riset-riset lah gimana sih Exorcist itu gitu. Makasih Pak Bobby ya. Bapak-bapak. Terima kasih anakku. Oke. Untuk ya sulit sih, Sulit tapi ya? bantuan dari teman-teman juga jadi gampang. Apakah itu menjadi satu hal yang paling berkesan dari experience kamu pertama gitu untuk film ini gitu? Di adegan-adegan sadis itu atau ada yang lain? Atau mungkin relasi kamu dengan ibu gitu di filmnya yang bikin paling berkesan atau apa? Karena ini film pertama aku dan juga film pertama yang membawa nuansa Katolik di Indonesia. Jadi aku bakal selalu bangga sih, misalnya aku ditanya sama orang film pertama kamu apa gitu. Film Kuasa Gelap, film pertama yang Exorcism itu yang Katolik ya. Keren. Mantap. Gitu, Gensi gitu memang bangga ya. aku akan bangga terus kayak Bangga gini. terus. Film Kuasa Gelap has a special place in my heart. Thank you so much. Gila. Saya pengen langsung closing tapi masih ada yang lain juga. Oke, terima kasih banyak buat Lea ya. Dan selamat untuk debutnya. Sekarang kita ke Freya. Freya yang juga debut nih. Luar biasa Freya. Film pertama, terus horor juga. Banyak sekali fans kamu yang menanti-nanti. Gimana pengalamannya gitu ketika ada juga terlibat di film Kuasa Gelap ini Freya? Tentu saja pasti senang juga karena diberikan kesempatan ini, karena di JKT48 kan bukan aku yang pertama ya main film juga. Betul. Jadi rasanya senang banget karena bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti kakak-kakak yang sebelumnya. Terus sejujurnya nervous karena biasanya kalau JKT48 kan performnya tuh secara langsung dengan penonton langsung nonton gitu. Tapi kalau ini tuh harus di depan kamera, jadi bagaimana rasanya perasaan itu harus disampaikan secara tidak langsung karena lewat layar, bukan kayak aku bisa melihat penonton secara langsung gitu. Tapi juga menyenangkan sekali karena bisa mengenal lebih banyak orang lagi, memiliki pengalaman yang lebih banyak karena aku jadi belajar di luar zona nyaman selama 6 tahun di JKT48 kan biasanya orangnya itu doang nih, ngobrolnya selama itu doang gitu. Tapi karena berada di industri perfilman ini tuh jadi lebih banyak orang yang aku kenal, lebih banyak obrolan-obrolan yang biasanya di luar JKT48. Emang ngobrolin apa sih kalian? Nggak ada ngobrolin exorcism ya? Kita ngobrol berdua Nggak, sorry. JKT47 kalau. Ini kayak JKT BKS ya, Jakarta Bekasi ya kalau ini ya. Terus. Jadi banyak hal-hal yang baru lah ya buat Freya begitu ya. Juga punya banyak teman baru. Oke. Dalam proses syuting kamu paling deket ya sama siapa? Sama Lea gitu ya. Sahabat aku ini. Sahabat aku. Bestie banget ya. In real life juga jadi bestie terus ya. Iya. Oke, tapi nggak ada eksorsismnya ya mudah-mudahan ya. Amin. Baik, nanti Freya diajakin tuh semua yang biasa nonton itu untuk nonton Kuasa Gelap ya. Oke, diajak semua itu ya yang biasa tuh ketemu langsung. Oke, terima kasih Freya. Aku mau lanjut lagi karena ini pemainnya juga banyak dan banyak yang debut. Jadi luar biasa film ini untuk Kuasa Gelap banyak pertamanya ya bisa dibilang ya. Oke, aku mau ke Kakak Delia Hussein. Nah, Suster Indah. Dengar-dengar saya mendengar kamu juga agak sulit dalam menghafal doa atau apa gitu ya. Bagaimana nih mungkin keseruan dari proses dari film Kuasa Gelap yang kamu rasakan? Kalau semuanya sulit menghafal ya karena saya bukan Katolik. Jadi baru juga buat saya semuanya. Doa-doa kali ya yang tadinya sangat asing dan belum pernah saya dengar. Jadi sekarang masih ke bawah dan hafal. Coba. Katanya hafal ya. Coba Jangan gini. ya deh ya. Gak bisa Yura. Oke, baik. Baru mau nonton. Baru mau nonton. Oh ya dia suka nonton aku di lokasi. Jadi kalau suka kebalik kan, Oh gitu. entah bapak kami atau Salam Maria aku nanya Kak apa. Tapi kadang-kadang ternyata dia lupa juga. Oke. Bapak kami salam hari di kemuliaan doanya. Aduh. Soalnya
kami versi Kristen sama Katolik kan Beda, beda. betul. Jadi beri makan atau makanan gitu. Oh gitu, tapi aman lah ya semuanya. Ada rasa-rasa damai gak pas nih sama berdua? Damai banget. Kan karakter development, woy. Damai banget apalagi pas pakai kostum ya. Kan karakter development gitu loh. Jadinya kan baik, jadi kayak lebih kena gitu kan di filmnya, jadi lebih bagus kan. Damai sih, aku susternya aja namanya Indah. Nah tuh kan. Terus kemudian kalau dia udah pakai kostum tuh kan menutup auratnya udah udah adem banget, indah banget. Nah tuh, Banget. dia yang ngomong bukan gua ya. Ini kan karakternya beneran ya. Ini kan jujur ya. yang Betul. Nah, oke. Kemudian value apa kira-kira yang bisa diambil dari cerita ini kalau dari menurutmu sendiri gitu, secara garis besar? Menurutku sendiri dari family-nya kali ya mungkin Oke. yang dilaluin sama keluarganya Romo Thomas dan juga Bu Maya. Mereka pernah mengalami peristiwa yang Agak ragu nih dia jawabnya nih. menyedihkan, maksudnya Oke. pahit gitu Oke. ya, tapi mereka jadiin alat peristiwa itu sebagai alat untuk move on with their life instead of being hateful, and I think that's a form of love. Oke, bagus sekali Suster Indah. Kita kasih tepuk tangan ya dia. Haleluya. Dia orang haleluya bukannya amin malah tawa lu. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih aku ke Erdin yang juga debut. Luar biasa Erdin ya. Halo semuanya. Halo Erdin. Kamu ada kaget-kagetnya nggak nih pas ngebaca skrip dan kayak Erdin kamu terpilih untuk main film Kuasa Gelap gitu. Kaget sih, kaget banget karena setelah hampir 5 tahun di bidang film ini, akhirnya main film juga. Oke. Pertama kalinya Layar lebar. layar lebar, Yes. akhirnya main film juga layar lebar. Dan kebetulan film pertama aku ternyata adalah film pertama yang ngangkat kisah gereja Katolik. Karena kebetulan almarhum papaku Katolik, walaupun aku sendiri Hindu. Oke. Jadi aku ngerasa I'm continuing his dream, I guess. Oke. Karena dia juga pengen jadi bintang film dari dulu. Ah. Tapi ya nggak ketemu jalannya. Oke. Jadi dia jadi kontraktor. Beda banget ya. Jadi aku lanjutin his dreams. Oke. Kontraktor buat bikin film. Bikin film, ya benar bisa. Semoga ya in the next life maybe. Oh, oke. Anyways, ya bersyukur banget. Itu sih. Itu ya, Just jadi- blessed banget. Jadi film ini juga kayak tribute to your dad gitu kali ya, dari perjalanan karir kamu gitu nggak sih? Enggak ya? Yes. Oh, iya. Bener. Ya, tribute to my dad. Berarti apa kamu di atas sudah sama Yesus, anak saya nih main film ini Iya. gitu ya. Keren Semoga banget, Tuhan yang bangga dia pasti. Iya, amin dong. Amin, amin. Baik. Oke, segitu aja dulu tanya jawabnya karena saya yakin teman-teman media punya banyak sekali pertanyaan, apalagi kalian juga habis nonton filmnya. Tuh kan, nah mau ke toilet. Ada yang pakai jubah loh langsung loh ya. Oke, sebelumnya terima kasih buat para filmmaker dan juga Sama-sama. cast dari Kuasa Gelap. Kita kasih tepuk tangan dong untuk cerita-ceritanya yang luar biasa menarik, membuat kita semakin ingin nonton film Kuasa Gelap 3 Oktober nantinya.